Mana mic-nya? Saya dulu Pak Haji. Ya, beli mic dulu, beli mic. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Mila dari Depok ya Pak. Ya. Saya mau bertanya, saya kan ada titipan adik, bapak ibu kan sudah meninggal. Nah, kalau ilmu kedokteran bilangnya 50% ya ada kejiwaan. Sedangkan udah keluar masuk rumah sakit, pengobatan. Pertanyaannya apa? Apakah adik saya masih bisa sembuh atau tidak? Bisa. Tidak ada orang yang berobat ke Allah yang tidak terkabul, tidak ada. Buktinya Haji Marco kan udah nggak ngaceng. Kok sekarang ngaceng lagi? Iya. Buktinya Haji Marco gulanya udah 500. Kok sekarang jadi 112? 115? Bisa Mbak, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting banyak yakin, jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan mikir, Betul. komen, ngeluh. Nggak boleh. Jadi caranya gimana dong Pak Haji? Cebok alat kelaminnya yang ada di rumah situ, yang waras. Air cebokannya diminumin ke yang sakit stres. Iya, takut dosa gitu karena saya kan Ya, lo nya dia takut gitu. dosa ya nggak bakal sembuh. Dosanya ditinggalin lah. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Iya, Assalamualaikum yang penting kan sembuh warahmatullahi wabarakatuh. dulu. Harus kalau aduh nanti gue dosa. Ya udah nggak usah diobatin. Haji Marco bisa takluk istri tercintanya cebok, air cebokannya dimasakin nasi buat makan sekeluarga. Anaknya yang pertama masuk di IPB tanpa tes jalur undangan. Anaknya lagi diterima jadi pramugari. Sekarang udah lagi terbang keliling dunia, lagi ke Bangkok. Nomor 3 ranking, nomor 2 ranking. Haji Marco nurutnya luar biasa sama istrinya. Bener, saya nggak bohong Pak. Dia kalau dirajia sama istrinya nggak pernah dia marah. Kebanyakan orang marah gak? Marah. Papa, coba periksa. Tadi alat kelaminnya berdiri gak? Dirajia. Tapi dibilang yes. Ayo. Siapa yang mau nanya lagi? Saya Pak Haji. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Surabaya. Ya. Nama saya Umi Yanti. Ya. Ini ke satu saya tanya Pak Haji, katanya Pak Haji kalau mau jual tanah kan harusnya disiram ya. Ya. Tapi rumah saya jauh Pak Haji di Madura sana. Di foto tanahnya digosok di alat kelamin ibu. Laku terjual tanpa ditawar dibayar tunai. Laku terjual tanpa ditawar dibayar tunai. Digosok foto tanahnya. Fotonya Foto besar. rumahnya digosok. Tanahnya saya foto tapi fotonya agak besar saya. Hah? Besar fotonya. Besar mana foto sama alat kelamin ibu? Yang besar itu Pak Haji. Ya dikecilin lah, disesuaikan dengan alat kelamin ibu. Ya, digunting. Alat kelamin ibu sebesar apa? Ya biasa normal. Coba lihat dulu. Ya, nggak bisa Pak Haji, malu. Ukuran berapa? Berapa L apa bulat gitu gak tahu Haji. XL apa 5L apa 6L? Ya L Pak Haji, orangnya kecil ya kecil. Ah ya udah dikecilin fotonya, digosok. Oh iya. Digosok. Mau tidur sama- hanya digosok toh apa sampai di dalam Pak Haji? Hmm? Digosoknya di luar apa di dalam? Di dalam. Dimasukkan gitu. Iya. Oh, iya. Kalau gosok di luar emang nggak bisa. Di mana-mana kan kalau dikeluarin di mana? Di dalam. Sampai berapa kali Pak Haji? Sampai copot. Ya Allah Pak Haji. 99 kali mau tidur. Iya. 99 kali bangun tidur. Oh iya, berdoa itu ya apa Ya. atas ridho Allah gitu. Ya. Terus kedua gini Pak Haji, saya itu kan punya utang di BRI Pak Haji ya, nyekolahkan itu SK saya gadein sudah dapat 4 tahun Pak Haji, tapi itu sampai 10 katanya, sampai saya tidak terimanya itu hanya 1 bulan 250. Ternyata yang bulan sekarang itu bulan 7 kemarin, biasanya saya ambilnya kan tiap tanggal 1 Pak Haji. Saya telat kan saya tidak bisa metek ATM itu Pak Haji, saya mesti nyuruh orang. Nah, habis itu saya ambil telat tanggal 5 diblokir Pak Haji sampai sekarang, terus ada orang banknya saya urus ke
Malang itu kan rumah saya di Surabaya, terus saya ikut anak saya di Malang, saya tanya, katanya ada uang masuk Bu 50 juta. Saya senang sekali Pak Haji. Sama ada uangnya Ibu 1.740.000, saya senang sekali. Mau saya beripat sama Pak Haji, saya gitu. Ternyata saya lihat tadi di sini Pak Haji, saya di pojok itu saya tes itu Pak Haji, nggak ada Pak Haji, malah nggak ada sama sekali, diblokir itu ATM saya. Gimana caranya Pak Haji kalau saya kepingin saya itu uang saya itu balik, yang kemasukan transferan itu? Ibu ATM-nya digosok dong di alat kelamin. Oh, sama dengan itu. Iya. Iya, Pak Haji. Ada isinya ada. Nanti kalau alat kelamin ibu bergerak itu berisi tertet. Masa saya bergerak? Ya itu sama 99 hari. Ya. Tiap sebelum tidur 99. Bangun tidur. Ngucap gimana Pak Haji? Terisi. Nanti kalau bunyi kerucuk. Gitu Pak Haji ya. Jadi itu kan yang jual sawah itu Pak Haji itu hanya digosok tok gitu. Ya. Iya Pak Haji ya. Pokoknya gini Pak, Bu. Kita tidak usah serius. Karena yang ngabulin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Senang aja ibu sambil gembira aja. Jangan ibu bilang ada apa ya atau aduh, nggak boleh. Nah, Pak Haji saya tidak pernah gitu. Nggak saya boleh. sudah tidak punya itu sifatnya apa saya hilangin semua. Nah, tapi yang saya tanyakan lagi Pak Haji kan selama ini saya sudah mengaji ya, selama saya itu pokoknya saya selama muda saya tidak pernah ngaji Pak Haji. Kenal sama Pak Haji itu saya seumur saya Pak Haji saya baru kenal dari sebelum hari raya puasa 2 minggu saya ngerjain anunya Pak Haji ya. Ini saya tuh kok badan saya enak Pak Haji. Saya usahakan ngaji tapi saya kan enggak bisa terus ngaji itu Pak Haji kayak yang tulisan Arab. Saya baca yang Latin ya Pak Haji. Saya tanya itu Al-Qur'annya itu yang judulnya apa Pak Haji? Yang Latin. Enggak, yang maksudnya yang depannya itu Pak Haji. Saya dapatnya itu yang besar itu, Al-Qur'an besar saya beli. Yang alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin aladina gitu. Oh, yang itu Pak Haji. Ya. Ibu mau bacanya yang mana? Yang seperti depannya Pak Haji besarnya segini. Oh, ini mah meja. Enggak, ini Pak Haji yang putih di depan itu segini. Oh, ini. Iya. Oh, ini mah TikTok, YouTube. Besarnya segitu Pak Haji. Saya beli Pak Haji, saya sampai ke Surabaya beli. Boleh. Ya. Tapi saya usahakan, tapi kok mata saya itu ngantuk Pak Haji. Itu hawanya ya saya sampai 5 juz itu tertidur Pak Haji gini. Apa Pak Haji dikasih apa mata saya itu? Remason. Panas Pak Haji. Balsam, pakai balsam. Loh, lah panas Pak Haji mata saya. Tambah saya enggak melek lah, sakit saya. Yang serius Pak Haji apa? Bu, ya. kalau ibu mau baca Qur'annya tidak ngantuk, ibu ambil celana dalam yang bersih yang ada di lemari, kalungin di leher. Nanti ibu sambil baca Quran nggak ngantuk. Karena kalau setan nanti mau ngelayutin mata ibu, dia ngelihat celana ibu dia langsung silau terbang. Karena celana ibu mengandung cahaya. Gitu. Ya, tapi saya alhamdulillah. Ibu masih punya gak celana dalam bersih di lemari? Ya banyak Pak Haji. Hah? Banyak. Yang tidak dicuci ya ada, saya tinggal. Lah, yang bersih. Ya. Saya pesen 10 masih ada. Ya, banyak lah Pak Haji. Ya udah saya pesen 10. Buat Haji Marco. Kalau saya sakit itu saya kalungin gitu. Iya, Pak Haji. sembuh kan? Iya, alhamdulillah sembuh. Tapi saya itu janda Pak Haji, tidak punya suami. Ibu mau laki-laki gak? Di sini ada stok. Ya enggak Pak Haji. Ya. Ibu umurnya berapa sekarang? 62. 62. Mau laki-laki gak umur 99 tahun? Ya enggak lah Pak Haji, saya masih normal kok. Biar jadi maunya yang berapa tahun? Ya yang sesuai sama saya. Wah, tadi gak mau. Gelo. Tadi gak mau. Loh, mau Pak Haji. Oh ya. Mau? Ya asalkan saya punya jodoh jadi bisa nyarikan saya ini Pak Haji. Saya bisa dagang, bisa asalkan saya kasih modal gitu. Kameramen kan nih istrinya 5. Dia lagi nyari yang ke-7. Ibu mau gak kameramen? Enggak mau saya.
saya. Kameramen umurnya 50. Berapa kameramen? 56. Terlalu muda Pak Haji. Aduh. Ibu mau yang umur berapa? Ya sebanding sama saya lah. 57 apa berapa gitu. Iya Pak Haji. 58. Aduh, Pak Haji. Menawarkan diri, yang ada ntar gak boleh masuk pulang loh. Nah, katanya Pak Haji ya maaf ya, yang di YouTube itu kan suruh pakai beli celana laki-laki ya Pak Haji. Ya. Caranya laki-laki yang gimana Pak Haji? Ibu kalau mau kawin lagi di usia 62 tahun, Ya. ibu harus beli celana dalam laki-laki yang mereknya Mark and Spencer. Mahal Pak Haji harganya. Dari mana saya duit Pak? Kalau ibu merek yang murah, nanti dapatnya orang kampung. Oh gitu Pak. Tapi kalau ibu dapat Mark and Spencer, ibu nanti dinikahin sama seorang kaya raya koruptor. Harganya berapa juta Pak Haji itu sempaknya? Harganya berapa? Mahal. Mark and Spencer harganya 600.000. Belinya di mana Pak Haji? Pondok Indah Mall, Mall mana? Plaza Indonesia. Di Surabaya ada. Di Surabaya ada. Surabaya ada, mereknya Mark and Spencer. Oh iya iya. Itu kalau pakai dibalik apa di ini? Yang Ibu makainya dibalik, yang bagian depan, bagian depan, bagian belakang, tapi dibalik. Kalau ibu pengen hajatnya terkabul, kaya raya, beli celana dalam laki-laki Mark and Spencer ukuran 9L. Woi, 9N lagi dapatnya orang laki-laki seperti Haji Marco. Nggak kuat Pak Haji. Nggak kuat Pak Haji, nggak gitu gemuknya. Tapi tidak apa-apa ya Pak Haji, di atas ya. Kita di atas perempuan ya. Iya. Tepuk tangan dong. Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Saya doakan saya ini Pak Haji cepat terkabul Pak. Pasti kawin lagi di 2025. Jangan Pasti berangkat haji. Iya. Visa Amin. Furoda 2026. Oh, amin. Saya sudah haji Pak Haji, alhamdulillah. Yang saya harapkan Pak Haji jangan miliaran Pak Haji. Sampai sabdain aja berapa puluh juta gitu, saya langsung ke sini untuk Kawin dulu. ya enggak Pak Haji, ya saya privat dulu. Kawin dulu. Kawin tuh enak tahu. Ya tolong Pak Haji carikan loh. Kalau saya suruh kawin sama Pak Haji, tolong sama saya modalin Pak Haji. Kasih modal Pak Haji saya. Habis saya enggak punya modal. Mau Pak Haji modalin, saya carikan jodoh gitu. Iya. Jadi kan saya bisa ini, saya privat terus sama Pak Haji. Iya, Gitu. Ya gitu, terima kasih banyak Pak Haji. Sayembara. Iya. Sayembara. Pak Haji. Buat yang ada di ruangan sini yang mau ngawinin ibu dari Surabaya, saya kasih duit 1 miliar. Ada gak? Bukan yang perempuannya saya kasih 1 miliar, yang laki-lakinya. Yang mau ngawinin ibu tadi barusan, saya kasih duit tunai 1 miliar. Ada gak? Sayembara. Usianya 62 tahun. Ukuran alat kelaminnya L. Orang Madura. Ukuran alat kelaminnya apa? L. Pak, L. 1 miliar L. Haji, Madura empot ayam dong. Empot ayam. Madura terkenal dengan empot ayam, mantap. Woi, mantap ya Bu. Woi. Wah. Ibu bilang usia 62 tahun, seknya ibu kata masih normal. Tadi yang bapak-bapak tadi tunjuk tangan apa mau dilanjutin? Hah? Pak, tadi yang tunjuk tangan. Ini udah nantangin nih. 62 tahun, seknya masih normal. Iya. Gini, Bu,
Sini. Duduk. Jangan diejek saya, Pak. Nggak bakal ngejek. Orang nggak punya, Pak. Nggak, saya nggak mungkin ngejek. Nggak mungkin ngejek. Mana mic-nya? Nggak mungkin saya ngejek. Mosok tamu jauh-jauh dari Madura saya. Laki semua, Pak Haji. Anaknya Wah, laki-laki Bu, semua. Ibu Radin. Laki. Nah, cantik. Saya masih kuat Pak Haji, biar 3 kali, 5 kali. Coba saya pakai layani. mic, pakai mic. Ya, biar 3 kali, 5 kali saya layani. ML. Ya. 3 kali 5 kali Iya, masih. Iya, asalkan saya kasih rezeki saya sama Pak Haji, sabdain saya. Iya. Saya harus punya rezeki. Bu, yang bikin ibu kuat sampai 5 kali ML semalam apa? Ya itu jamunya Pak Haji, orang Madura gini. Jadi perawan. Jamunya biar laki. Jadi ibu MLD itu kalau 5 kali kuatnya posisi di atas sampai di bawah. Di bawah bisa, atas bisa. Iya sungguh Pak Haji, saya ini orang susah Pak Haji, anak saya 4. Anak saya sudah. Deketin mic. Saya ini dulu juragan Pak Haji ya. Terus terang saya itu juragan catering waktu anak saya kecil. Usia saya 13 sudah kawin Pak Haji. Sudah kawin. Habis itu saya hidup sama Gue berdua cocok. ya. Pak Haji jangan, istrinya Pak Haji cemburu kasihan. Ya jangan Pak Haji. Nanti apa kata Bu Sari? Iya. Apa kata Bu Sari, Pak Marican? Iya. Bu Sari lagi nonton. Saya kenal 1 bulan Pak Haji sama suami saya dulu ya. Ya. Nah, saya saking kan saya itu diambil orang Pak Haji. Saya itu terlalu melarat gitu. Deketin mic ya, deketin Ya, mic. saya itu terus saya dikenalin sama suami saya. Suami saya lihat saya kata kasihan, terus saya itu kawin Pak Haji. 1 bulan kenal sampai alhamdulillah sampai 45 tahun saya tidak pernah ke orang laki lain. Selain suami saya meninggal sudah 5 tahun suami saya. Jadi saya itu kan keadaan menderita Pak Haji. Saya itu hancur hidup saya. Rumah saya tidak mau saya jual, sama anak saya itu diminta disuruh jual Pak Haji. Setelah saya jual, saya itu kayaknya anak saya itu tidak ngurusin saya Pak Haji. Saya minta sama anak saya, kata Pak Haji kan tidak boleh ngemis. Jangan. Nah, gimana Pak Haji? Wong itu apa pensiun saja aja saya sudah tidak nerima apa Ya. untuk saya Jadi makan. sekarang ibu usia 62 Iya, tahun. Iya. Ibu nyari jodoh laki-laki. Ibu seksnya masih kuat sehari 5 kali. Buat laki-laki Tapi yang bertanggung jawab, berminat Pak Haji. sama ibu, saya kasih hadiah tunai laki-lakinya 1 miliar. Wah, jangan Pak Haji. 1 miliar. Loh, Bukan ibunya yang saya kasih duit, tapi laki-lakinya. Ibu masih kuat ML semalam 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Semalam 5 kali. Buat laki-laki yang berminat bisa hubungi ibu di HP nomor 081 335 843 681. Sudah Pak Haji, saya malu. Ulangi lagi. Saya malu Pak Buat Haji. laki-laki yang berminat dan berani mempersunting ibu, saya kasih hadiah sayembara tunai 1 miliar. Loh, Ibu masih kuat ML sehari semalam 5 kali. jangan gitu Pak Haji. Jadi kalau bapak nggak kuat, bayar dendanya 10 miliar. Enggak Pak Haji, jangan gitu Pak Haji. Kita kawin itu kan suka sama suka Pak Haji. Iyalah. Berarti Ibu kan nggak suka, cinta dia. ibu sukanya 5 kali. Bapak harus turutin kesukaannya ibu. Lah, enggak, 5 kali. Namanya kan di ini sama Pak Haji dipaksa dia. Enggak. Enggak cinta, enggak cinta sama Cinta saya. bukan saya yang bayar uang Loh, sayembaranya. iya, kalau sayembara dia Ibu kan- tinggal nyiapin alat kelaminnya. Ya enggak lah Pak Haji. Ya kita. Ya. Kalau ibu ini alat kelaminnya ke kanan dan ke kiri megarnya. Enggak lah Pak Haji. Seret Yang Pak Haji. berminat hubungi di HP nomor 081 335
843 681. Syaratnya yang dapat 1 miliar laki-lakinya harus usianya 99 tahun. Oh, enggak lah Pak Haji, saya yang nggak mau. Hah? Orang sudah tua kok. Yang nggak mau saya orang sudah tua. Saya suruh ngeramut orang tua, nggak mau lah. Saya baru ngeramut suami saya saja, saya suka kok. Nggak punya duit. Berarti saya itu kan itu. Saya ngeramut dia. Iya, saya ngeramut dia, yang nggak mau lah. Apalagi saya keadaan saya nggak mampu. Saya suruh ngeramut orang laki itu, yang nggak mau lah Pak Haji. Kecuali uangnya dikasihkan saya sama Pak Haji. Saya mau, ayo kasih itu Pak Haji. Yang dapat uangnya yang laki-laki, bukan yang wanita. Yang wanita nyediain kekuatannya semalam 5 kali ml. Laki-lakinya biar bisa menjabanin, bisa mengcover. Saya kasih 1 miliar. Dan laki-lakinya wajib usianya 99 tahun. Ya alah, saya ndak mau Pak Haji. Tapi laki-lakinya mau. Enggak, saya enggak mau, tua sekali. Ngapain ya? Tak bisa ngaceng juga dia. Apa saya cendongi terus? Saya harus memaksa dia. Saya di atas terulan. Sakit Pak Haji kalau di atas. Tidak ada keharmonisan, tidak ada. Kalau kita ngaceng sama-sama suka itu baru nafsu kita. Tidak bisa Pak Haji. Sudah Pak Haji, aku minta tolong saya jangan disabdan sampai 1 miliar Pak Haji. Saya kasih berapa puluh juta aja untuk. Saya maunya 1 miliar buat laki-lakinya. Syaratnya laki-lakinya harus 99 tahun usianya, oke? Ya enggak Pak Haji, enggak mau, saya tetap enggak mau. Saya tetap enggak mau. Sama aja ngelentruk tidur. Diketok enggak bisa bangun. Sedih saya tambah stres. Ya sudah. Jadi ibu maunya yang ngaceng. Ya, yang ngaceng duit banyak. Ya seimbang gitu loh Pak. Jadi kan saya bilang tadi, biarpun sebelum 60 saya mau, pokoknya seimbang sama saya mau. Gitu. Berapa usianya yang ibu mauin laki-lakinya? Ya asalkan ya jodoh kan dari ya. Ibu usia 62 tahun. Ya. Mau laki-laki yang usia Ya, berapa? usia saya ya seimbang lah. Ya tua laki-lakinya sedikit gitu. Berapa lah. usianya ibu mau? Ya yang mau. Ya makanya seusia saya ya apa? Berapa? 60 gitu apa? 60. Yo, Ada gak yang usia 60? Ya yang punya istri dia enggak mau, enggak. Ada gak yang usia 60? Jangan. Tunjuk tangan. Enggak Pak. 60. Ayo. Syaratnya ibu cuma 1. Bisa ngaceng. 60 tahun bisa ngaceng, ada gak? Gak ada bu. Ya enggak apa-apa. Yang ada 99 tahun doang, tinggal 1. Oke, gak usah yang hadir di sini, yang nonton aja, yang nonton TikTok, Facebook, Instagram, yang nonton YouTube aja. Sayembarnya buat yang nonton aja, yang hadir nggak ada. Jadi ibu nanti tunggu, kalau dia ngebel, ibu langsung lapor Haji Marko, nanti Haji Marko survei alat kelaminnya. Kalau saya enggak cinta gimana? Saya senang. Enggak cinta. Ibu nggak cinta, yang penting dia dapat duit dulu sayembara saya. Terus duitnya dikasihkan siapa sama dia? Diambil dia sendiri. Buat dia sendiri, ibu hanya mempersembahkan alat kelaminnya. Ya nggak mau lah Pak Haji. Oh saya tidak dapat duit kok. Oh ibu harus dapat duit. Ya iyalah saya kan sudah bilang sama Pak Haji, saya keadaan saya tidak mampu. Saya itu untuk makan sehari-hari juga gitu. Saya ngemis sama anak, saya tidak enak. Saya mau jualan tidak punya modal. Makanya saya minta tolong sama Pak Haji, tidak usah miliaran. Berapa? Ya berapa ya? 100 kayak 200 juta gitu saya beli gitu. Kok saya dagang. Oke. Gitu. Ya saya hidup makmur. Boleh. Gitu, ya, Pak Oke, 200 juta cukup. Ya. Sekarang pertanyaan bapak-bapak, ibu jawab jujur ya. Ya. Berapa ukuran alat kelaminnya ibu? Ukuran kelamin gimana? Ukurannya gimana? Ukuran alat kelamin ibu L. Dalamnya apa? Ya, apa? Tepuk tangan dong. Apa sih Pak Haji? Ukurannya yang apa Pak Haji? Kalau dalamnya udah pasti 5 meter. Enggak lah. Dalamnya
meter. Lebarnya L atau double L atau 3L atau 9L? Orang Madura itu seret Pak Haji, seret. Ah. Orang Madura itu. Oh S, ukuran S. Iya, Madura itu seret. Jamunya ini, biar lakinya itu saya kasih jamu, bisa gereng gini. Orang ya, orang. Bapak ada yang mau jamu Madura dari ibu? Iya, saya mau jual Tuh, jamu. tuh. Saya nanti mau jual jamu. Mana jamunya, bawa gak? Ya enggak bawa Pak Haji. Hah? Bawa, belum bawa saya. Oh. Supaya laris jadi saya dagang apa gitu Pak Haji. Sementara jamunya belum ada. Tadi udah ada yang tunjuk tangan tuh 5 orang. Bisa gak ibu pijit aja dulu Pijit apa? hidungnya? Oh, hidungnya lagi dia punya istri, istrinya saya ditampar sama istrinya tidak jadi pulang. Iya Pak Haji, tidak jadi pulang ditampar sama istrinya. Sudah tidak punya duit lagi. Aduh, ini acara apa ini? Ya udah duduk dulu ya. Sip, tepuk tangan dong. Ibu dari Madura. Ya, terkabul pasti. Yo, pasti dapat jodoh. Pasti dapat jodoh. Usia 99 tahun. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Saroma dari Pasar Minggu. Salamah, Saroma. Saromah Iya. dari Pasar Minggu. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Haji, kalau seandainya kan barang ada di penggadaian itu gimana ya Pak Haji kalau ngambilnya? Surat penggadaiannya ibu colek alat kelamin ibu, balurin di surat penggadaiannya. Iya. Ketebus minggu ini, ketebus minggu ini, ketebus minggu ini, ketebus minggu ini. Iya. Pasti ketebus minggu ini. Iya. Surat penggadaiannya untuk dibalurin. Iya. Nah, ketebus, nanti ketebus. Iya Pak Haji. Terus anak kalau ngoceh mulu gimana ya Pak Haji? Apa? Anak ngoceh terus. Ngoceh. Iya. Kalau dia tidur, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya. Tidak pernah ngoceh selamanya. Tapi Tidak pernah. Tapi dia bangun Pak Haji. Bangun marah-marah. Tidak marah-marah lagi. Nurut, manut, katut. Atau ilmunya Haji Marco yang udah dipraktekin sama Haji Marco. Ibu Ya. cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin kacang ijo, buat bikin puding, buat bikin kabat makan anak itu. Orang lagi sholat tahajud itu udah kadang marah-marah. Yang kemarin saya pripat itu loh Pak Haji. Ibu colek alat kelamin ibu, balurin ke mulutnya, tidak Iya. protes. Tapi sering sih kasih ini air cebokan Pak Haji gitu. Kenapa nggak langsung aja alat kelamin ibu colek taruh di bibirnya? Dia suka bangun Pak Haji marah-marah. Kalau pas dia lagi tidur, Iya. ibu praktekin. Sekarang pertanyaannya dari Pak Haji, masih ada gak alat kelamin ibu? Masih Pak Haji. Mana buktinya? Ah jangan dong Pak Haji. Ya udah, ibu tinggal colek, balurin, Iya, colek, iya. ini berlaku semua. Iya. Oke? Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk alat kelamin, luar biasa. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ada sekitar 20 bulan yang lalu saya kesini sampai saya nangis dan Pak Haji juga ini yang saat itu anak saya akan terusir dari apartemen dan mobilnya akan diambil orang gitu. Tapi ayo diri. ternyata saat itu kalau nggak salah itu saya lambat tahun ada solusi gitu Pak Haji. Alhamdulillah sampai mobil anak saya sampai sekarang juga masih ada dan anak saya juga alhamdulillah kerjanya lebih baik daripada yang itu dan alhamdulillah tanggal 16 Agustus ini dia mau menikah Pak Haji. Jadi saya
kemarin-kemarin tuh kan saya sekarang sudah tinggalnya di Bandung Pak Haji. Jadi saya tuh iya saya ini udah ada sampai 20 bulan gitu enggak itu. Kan waktu itu baru 1 kali ke sini saya. Nah makanya saya datang. Jadi ibu pernah ke RDAY, pernah gak hajatnya terkabul? Alhamdulillah sudah kan. Apa yang hajatnya ibu terkabul ke RDAY? Apa? Ke RDAY? Ibu kan udah pernah ke RDAY. Oh ke RDAY Ini RDAY rumah doa anak yatim. Iya. Pernah gak ibu meraktekin ilmu RDAY yang hajatnya terkabul? Ada gak? Iya ada yang waktu Apa? Kata Pak Haji katanya tengah malam buka celana dalam ya diusapkan ke muka gitu kan. Sambil ngucap apa? Terkabul aja saya keinginan terkabul anak saya bisa ada solusinya gitu aja saya. Terus sempat saya cuman beberapa kali mandi daun pandan gitu ya. Udah itu cuma segitu aja. Tapi alhamdulillah ternyata ada solusi dan yaitu dia sekarang anak saya mau menikah tanggal 16 Agustus ini. Saya mohon petunjuk dari Pak Haji supaya pernikahannya tuh memang kemarin itu dia itu Pak alhamdulillah nikah dengan biaya sendiri Pak. Tidak minta sama saya. Tidak minta ini mama aku pokoknya ingin nikah. Anak ibu laki perempuan? Laki-laki. Dan itu laki-laki dan perempuannya itu dua-duanya uang mereka berdua Pak. Cuman kemarin tiba-tiba mam kok ini ya setelah hitung-hitungan dengan WO ada membengkak gitu ininya sehingga keluar dari perkiraan sehingga dia kekurangan sekitar 28 jutaan gitu. Gimana ya Mas sampai itu dan saya juga sempat jantung saya kena juga kemarin gula darah saya naik gitu karena ada. Sekarang pertanyaan apa? Pertanyaannya kalau yang kekurangannya itu kemarin ngobrol dengan orang alhamdulillah tiba-tiba ya udah deh nanti Bude usahain gitu aja. Udah agak tenang gitu dan saya ini untuk kelangsungan dari mulai akad nikah sampai resepsinya ingin berjalan dengan lancar dengan rezekinya yang berlimpah ruah gitu Pak. Ucapan adalah Doa. Ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulut ibu, pasti acaranya sukses. Oh, gitu. Pasti uangnya ada, pasti tamunya banyak, pasti dapat uangnya banyak. Ucapin. Oh iya. Dicolek kalau mau tidur. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Oh iya. Ibu colek. Baik. Gitu. Lalu tadi saya lihat yang saya kan sebagai PNS punya utang ya Pak ke bank gitu supaya cepat lunas apa ke. Colek alat kelamin ibu taruh di fotokopi SK-nya. Kalau ibu ada SK-nya, kalau jaminan SK-nya lunas minggu ini, nanti lunas minggu ini. Oh gitu ya. Dan itu juga yang boleh kalau ATM yang kata Bapak tadi ATM dicolekkan ke itu gitu. Bisa. Oh gitu ya. Bisa sampai logonya ATM berubah. Bapak mah ya enggak. Ya baik, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak sehingga Ya. anak saya sampai saat ini masih tetap steady, Ya. masih dan sehat. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak dan Ibu paksain hari Sabtu bisa hadir di acara testimoni Mbak Nadia, testimoni Pak Dedi dan Mbak Vita. Besok di sini hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 acaranya tidak live. Dan jam 9 sampai jam 10 baru acaranya live. Acaranya saya. Nah, acaranya Mbak Nadia, Haji Marco, Pak Dedi, Mbak Vita sama Pak Kiai ada 5 orang besok testimoni tidak live. Acaranya hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9. Setelah jam 9 close, kita live acara saya. Tanya jawab. Ketiga,
Paksain. Bapak dan Ibu hari Minggu hadir jam 7. Ijab qabul bersama 500 anak yatim di kolam renang. Karena kita tahun 2019, dari tahun 2018 sampai 2019, setahun tuh saya bikin ijab qabul di kolam renang. Dan 100% hajatnya terkabul. Pas tahun 2019 tidak ada lagi ijab qabul di kolam renang karena waktu itu ada COVID. Dan baru lagi kita bikin lagi besok hari Minggu. Jadi Bapak dan Ibu nanti ijabnya di kolam renang, Bapak dan Ibu berenang bersama 500 anak yatim. Boleh gak Pak Haji saya ke kolam renang bawa nasi uduk? Boleh. Boleh gak saya bawa lontong? Boleh. Buat makan anak yatim, bukan buat makan tamu-tamu. Jadi buat makan anak yatim. Boleh gak saya bawa kue-kue buat anak yatim, ciki-ciki, snack-snack. Saya bawa makanan Pak Haji ke kolam renang biar anak-anak kan yang namanya berenang lapar. Saya mau bawain makanan, saya beli buat anak yatim makan sambil saya ijab. Boleh. Kita nanti bagi tugas. Ibu-ibu ijab bersama anak yatim, bapak-bapak jagain ibu yatim. Jadi kita bagi tugas ya. Karena besok semua ibu yatim yang punya anak kecil, yang yatim kurung, yang masih pada digendong, itu kesananya anak yatimnya nggak bisa sendiri. Dia masih digendong kan, berarti ibu yatimnya kan ikut. Nah, siapa yang jagain? Pak Haji? Nggak mungkin. Pak Haji Marco? Nggak mungkin. Ustadz kru? Nggak mungkin, karena ibu yatimnya banyak. Ada sekitar 127 ibu yatim kurung. Jadi kita bagi tugas aja. Bapak-bapak jagain ibu yatim, ibu-ibu ijab kepada Allah, dan dia anak yatim ngaminin. Ya, nggak apa-apa gitu. Mau gak Pak? Mau apa ya lo Pak? Ya, jadi nanti kita berenang. Jadi Bapak dan Ibu berenang bersama anak yatim. Ijab di sana. Kolam renangnya dekat Pak, dari sini ke situ kok. Nggak jauh. Ah? Oh, naik odong-odong. Naik odong-odong. Ibu nanti saya ikat pakai batu, namanya gaya tenggelam. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingat dulu berbareng sama Haji Marco ya, di 2018 sampai 2019 itu kita bikin ijab qabul di kolam renang setiap hari Minggu, dan hampir 100% hajatnya pada terkabul. Nah, saya mau ngulangin lagi karena habis COVID udah nggak bisa berenang lagi. Jadi kita nggak bikin, kita ngobrol nih sama Haji Marco. Haji Marco, dulu kok tamu-tamu banyak yang pada terkabul ya 100%. Dulu ijabnya gimana? Saya udah lupa gitu. Kan ijabnya di kolam renang Pak Haji, sambil anak yatim berenang, ambil kita ijab di kolam renang. Anak yatim lagi seneng-seneng, kita gendong. Kita sambil ijab. Oh iya. Nah ini gimana nih, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kata dia bagi tugas aja Pak Haji. Oh iya bener juga. Jadi bapak sama ibu kita bagi tugas. Gak apa-apa kan Pak? Jadi bapak jagain ibu yatim kurung. Karena anak yatimnya kan masih ditetein. Jadi bapak jagain di situ, berdiri ya. Jangan sampai ibunya nyemplung ke kolam. Soalnya kan lagi netain. Jadi bapak nanti jagainnya pakai kacamata riben, pura-pura nggak kelihatan. Padahal alat kelaminnya nggak lah. Ini humor. Biar nggak ngantuk ya. Namanya juga udah malam. Jadi semuanya berenang. Bapak berenang sambil nanti dipeluk anak yatimnya sambil ijab. Anak yatimnya perosot, berenanglah sambil ijab. Pak Haji, aku kan punya uang. Boleh gak aku sedekah? Boleh.
Boleh gak aku bawain nasi uduk? Boleh. Boleh gak aku bawain minuman? Boleh. Boleh gak aku bawain coklat? Boleh. Boleh gak aku bawain ciki? Boleh. Pokoknya boleh dan boleh. Saya mau yang hadir di sini harus bulan ini cair 10 miliar. Saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram di 2026 harus bisa berangkat haji visa furoda. Harus. Yang hadir di sini dan yang nonton harus 2026 harus berangkat haji visa furoda. Saya nggak mau haji reguler. Saya nggak mau haji ONH plus, nggak mau. Saya maunya yang visa furoda, eksklusif. Bayarnya 2026, berangkatnya 2026. Dan saya maunya Bapak dan Ibu berangkat hajinya sekeluarga. Anak dan mantu. Gitu. Jadi paksain ya. Jadi besok hari Sabtu harus hadir dengerin testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Sama Pak Dedi yang terkabul, sama Mbak Vita, sama Pak Kiai. Om Haji Marco ada 5 orang. Kalau dia terkabul, Bapak dan Ibu harus terkabul. Harus. Besok hari Jumat malam abis maghrib, besok malam abis maghrib sampai jam 9 malam ada namanya Mbak Ratih yang sudah cair 10 miliar. Besok dia mau nyanyi menghibur anak yatim. Ya, ajojing. Bapak dan Ibu ikut ajojing sambil senang-senang. Sambil nanti Mbak Ratih testimoni bisa cair 10 miliar. Apa yang dilakukan sama Mbak Ratih? Kalau Mbak Ratih bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Jadi kita harus bersenang-senang. Pak Haji, kayaknya saya lihat anak yatim RDI kayaknya nyanyi, berenang, seneng-seneng. Loh, yang ngabulin kan Allah, ngapain kita sedih-sedih? Ya, harus seneng ya. Nah, jadi acaranya gitu. Jadi paksain hari Minggu Bapak dan Ibu wajib berenang dan di kolam renang. Kalau tadi Bapak dan Ibu saya bagi tugas, Bapak jagain ibu yatim, tadi humor ya, jangan serius. Sedih. Ya udah, berlaku deh. Berlaku. Jadi besok ibu yatim yang anaknya kecil-kecil saya wajibin untuk datang untuk jagain, karena kolam renangnya luas, kita nggak bisa ngawasin karena anak yatim banyak. Jadi kita bagi tugas. Bapak-bapak kan biasanya tenaganya kuat. Kalau ada anak yatim yang biasalah lari-lari, jangan lari-lari deh, jangan. Om gendong, bapak gendong. Nanti kan bapak gendong, nanti ibu yatim kan simpati sama bapak. Akhirnya ada kelanjutannya. Bang, yo, ada yang mau nanya lagi? Yo, ayo. Ya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tiara dari Bekasi. Pak Haji, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan sama Pak Haji. Saat ini usaha saya itu sedang Apa? Usaha saya sedang goyang. Mungkin Usahanya apa? salon, spa dan pelatihan IT. Ya, semuanya itu di tahun ini alhamdulillah merayap ya. Dan hutang saya Masya Allah ada di 3,5 miliar. Yang dimana besok adalah due date dari saya harus membayar
sebagian dari. Mbak, tadi saya habis makan di Pondok Indah Mall. Tadi saya habis makan di Pondok Indah Mall. Tidak ada restoran yang sepi. Saya masuk jam 10, itu restoran penuhnya luar biasa. Di Susiti, di lantai 2 kita makan, ngobrol sama tamu-tamu. Iya, Pak. Tidak ada yang sepi. Makanya saya tanya sama ini, kenapa ya kok bisa penuh? Jadi dia pemiliknya nggak pernah kayak mbaknya meratapi nasib. Janganlah, harus gembira, ceria. Saya aja seneng aja sama Haji Marco. Tidak ada kata. Soalnya apa? Yang saya hadapi ini kan utang semua. Muka berak semua. Masa saya sedih? Mbaknya hindarin meratapi nasib. Harus gembira karena orang yang senang rezekinya tapi kalau kita sedih rezekinya udah, mbaknya senang aja, Mbak. Kemarin saya makan sama Haji Marco di grill sushi, grill apa namanya? Sabu Haji di Ampera, penuh, nggak pernah sepi. Artis sebelah kiri, saya ada sebelah kanan. Saya makan 14 orang. Sebelum itu saya makan di Haji Nunung, di Serpong Puspitek, rumah Betawi Haji Nunung. Nggak sepi, penuh. Apa yang dilakukan sama pemiliknya? Gembira. Kan kita lihat waktu, Mbak, saya bayar, Mbak. Oh iya, Pak aja. Wow, gue seneng nih. Itu yang bikin rezeki. Jadi mbaknya jangan sedih, Pak Haji. Usaha saya salon dan spa, saya begini-begini. Aduh, lemes. Gue mau dengerin aja nggak ngaceng. Gue mau tuh bikin gue ngaceng, gue sabdain bahasa gitu. Lu juga ngomongnya gini, nggak usah. Janganlah, Mbak. Lo lihat anak yatim, tidak ada kata sedih. Lari, senang, lari. Waktunya makan, habis makan, lari lagi senang. Sayang, masuk ke mobil, kita ada pengajian di luar. Naik mobil, di mobil juga seneng. Lu mau tahu, Mbak, mobil boleh bagus, mobilnya RDI boleh bagus. Isuzu Elf Long, bodinya bagus. Coba masuk ke dalam mobilnya. Oh Pak, joknya pada robek. Ini tangannya dengan kuku yang tajam, ngobel. Betul? Pada bolong. Kita masukin ke bengkel interior mobil. Sekali bayar mau tahu 47 juta. Renovasi dalamnya. Baru dipakai sebulan, bolong lagi. Tapi saya nggak marah, seneng aja. Habis namanya juga dunia anak-anak. Makanya, Mbak, saya bilang sama anak yatim, ada tamu nggak ada tamu, pokoknya berenang ke Pondok Indah Mall. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya ke dunia fantasi. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya kita main salju di Bekasi. Nah, akhirnya anak-anak seneng. Kesempatan lah kita untuk ijab. Tapi kalau mbaknya tadi, saya salon aja, janganlah, Mbak, harus seneng. Gitu. Gembira. Nanti biar malaikatnya juga seneng lihat mbaknya. Ini berlaku buat semua. Coba cerita lagi. Ya Pak Haji, besok itu adalah salah satu mungkin bisa gak jangan sambil sedih ngomongnya, biar saya ngaceng terus. Saya nih tadinya ngaceng jadi letoy. Ya besok itu adalah jadwal saya harus pembayaran Pak Haji. Ada uangnya gak? Nggak ada Pak Haji. Tinggal colek alat kelamin mbaknya, taruh di mulut nih mulai nanti. Ya. Abis tahajud, kalau mbaknya mau ikut tahajud, Ya. nanti mbaknya pulang. Mbaknya kesini naik apa? Naik mobil sama om sama tante.
Ah? Naik mobil sama om sama tante. Om sama tante, kamu duduknya di depan apa di belakang? Tadi sih di depan. Bisa gak pindah ke belakang? Biar nanti kalau kamu colek alat kelamin supir gak lihat. Bisa. Iya, kamu sambil ngomong, pasti besok ada solusinya. Pasti besok ada solusinya. Nanti ada solusinya. Pasti besok pagi ada yang lunasin. Pasti besok pagi ada yang lunasin. Besok pagi ada yang lunasin. Pasti besok pagi ada yang nebusin. Besok pagi ada yang nebusin. Ucapan adalah doa. Sambil mainnya colek pakai tangan kiri, usapin ke mulut mbaknya. Sampai kapan Pak Haji? Sampai besok jamnya buka bank. Bang buka jam berapa? Jam 8 sampai jam 8. Bisa? Bisa Pak Haji. Iya, sekarang pertanyaannya dari Pak Haji. Masih ada gak alat kelamin kamu sekarang? Masih Pak Haji. Mana? Itu praktekin. Ada, coba lihat. Orang Pak Haji nggak nanya gitu. Jadinya Pak Haji jadi mau nanya. Apalagi pertanyaannya? Kebetulan untuk besok itu sebenarnya bukan dari pihak bank sih Pak, lebih ke perorangan yang dimana orang. Pasti orangnya besok mati. Pasti besok orangnya mati gitu. Nanti kan yang nyampe ke kamu bukan orangnya tapi berita duka. Iya, alhamdulillah. Pasti besok dia nggak hadir. Pasti besok dia nggak datang. Pasti besok dia nggak datang. Pasti besok dia nggak datang. Nanti dia nggak datang. Pasti dia besok ngasih waktu tempo. Pasti besok nanti ngasih tempo. Iya. Berarti cuma dicolek aja gitu ya Pak? Colek Mbak. Ini ilmu kearifan lokal. Nenek saya di Jawa Tengah, desa Surworejo, kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Purworejo. Zaman dulu begitu. Nih Pak, maaf ya Pak. Nih maaf nih. Bapak tahu gak pohon kelapa? Tinggi gak? Kalau di kampung, apakah Bapak kampungnya Medan, Nias? Apakah Bapak kampungnya di Padang atau di Jawa Tengah atau di Semarang? Ada gak orang zaman dulu naik pohon kelapa jatuh? Ada gak? Gak ada. Kenapa? Karena dia kalau naik pohon kelapa nggak pakai celana dalam, cuman pakai kolor doang. Bahkan cuman pakai kain diikat, cuman burungnya doang diikat naik. Pak, pertanyaan lagi nih. Zaman dulu orang kalau mau ngambil madu di atas pohon di hutan tinggi gak? Ada gak orang ngambil madu ke atas pohon yang tinggi jatuh zaman dulu? Bukan sekarang. Gak ada. Kenapa? Karena orang zaman dulu kalau mau naik pohon mau ngambil madu gak pakai celana dalam dan bahkan gak pakai baju. Cuman pakai apa? Kolor. Bahkan cuman pakai kain, diikat alat kelaminnya, dibelebet, set naik. Apakah dia digigit tawon? Enggak. Kenapa? Apakah pada saat dia naik ke atas turun hujan ada petir? Ada gak petir? Gak ada. Kenapa? Karena dia naik ke atas bawa penangkal petir. Sip, tepuk tangan dong. Jadi mbaknya colek. Ngomong. Berlaku buat semua. Yuk. Apa lagi? Sudah cukup Pak Haji. Ya. Ayo. Bapak mau nanya lagi nggak Bapak? Mau nanya lagi boleh Pak Haji? Boleh, bosok nggak boleh, boleh. Mau testimoni bukannya nanya. Boleh. Ya. Meraktikin ilmu RDI apa hajatnya terkabul? Nama saya Selamat. Saya waktu pertama kali meraktikin, saya baca Quran baru 3 juz. Ya. Sampai jam 6 pagi. Ya. Terus alhamdulillah saya ada anugerah. Waktu itu
listrik saya tuh yang token nggak bisa diisi, tapi nyala terus. Terus rumah saya tinggal, pindah, tapi saya cuma tinggal doang. Terus saya balik lagi, nggak lama kemudian setelah 3 bulanan kurang lebih lah, saya didatangi sama PLN, dimaki-maki sama PLN, katanya bapak ini bagaimana, katanya kok listrik begini nggak laporan, bapak apa itu token kayak begitu, itu meterannya maksudnya. Nah saya bilang jadi saya dengerin dulu Pak Haji, saya dengerin, saya nyimak, oh begitu ya Pak, iya Pak, ini token kan bukan kerjaan saya dan ini kan sensitif, saya bilang gitu, token yang itu yang baru sensitif, senggol sedikit juga mati, saya juga tahu. Nah terus kenapa nggak lapor? Saya udah lapor, saya kata gitu. Nah itu sudah ada nih, bapak kena denda 1.800.000 waktu itu. Posisi saya nggak punya penghasilan seperak pun waktu itu. Terus saya disuruh nemuin bapak siapa gitu di kantor PLN. Nah nyampe di sana, saya colek tuh burung saya tuh, colek. Nggak kesetrum tuh. Saya colek, temboknya saya pegang gini, saya ngomong, gua nggak punya duit, dari kata apaan, kata gitu. Dim ya, demi Allah saya ngomong gitu Pak Haji, saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit nih, diem aja udah ya. Nggak lama, saya udah ngomong begitu, bla bla bla, selesai. Baru saya masuk, saya pegang lagi kan, terus saya ngumpet dikit ya, harus ngumpet. Saya ajak salaman. Terus dendanya ternyata pas kata bapak siapa gitu, bukan 1,8, malah menurun 1,4 kalau nggak salah waktu itu. Terus gimana Pak? Saya harus bayar, sedangkan saya belum kerja. Saya nggak punya penghasilan, saya kata gitu kan. Ya pokoknya usahain bulan ini akhir bulan lah, saya janji. Terus saya bayar, saya kata gitu. Tapi kalau belum bisa ya mohon maaf aja, saya kata gitu. Akhirnya apa? Ya udah, pada akhir bulan itu saya nggak punya duit. Udah, saya diem aja, saya nggak ngomong. Sampai sekarang alhamdulillah listrik saya nggak putus, nggak apa, normal diisi, nggak pernah di lagi. Nggak ya pakai token nggak pernah itu diisi lagi, normal, jadi nggak ini lagi sama sekali, nggak kena denda seperak pun. Itu yang nyata. Dahsyatnya nyolek alat kelamin tempelin di tembok. Tembok saya ajak ngobrol kayak orang gila. Ya, gila nggak apa-apa, yang penting kan terkabul. Kabul. Tepuk tangan dok, luar biasa. Yang kedua Pak Haji, Ya. belum lama ini 2 minggu yang kemarin paling lama, temen saya anaknya kelas 6 SD, bapaknya udah cerita, katanya anaknya udah nggak sekolah selama 3 bulan. Ya. Ini nyata nih baru kemarin, Ya. baru 2 minggu, 3 bulan nggak sekolah, sedangkan itu kan ujian, bahkan ujiannya pun disamperin ke rumahnya suruh ngisi. Karena kenapa? Anaknya nggak mau sekolah, jangan nggak mau sekolah. Saya udah bilangin bapaknya, lu anak lu pasti bisa sekolah, saya gitu. Saya mah pegangan ilmu Pak Haji, pasti. Kalau saya bilang gitu, lu yakin banget? Yakin gue bisa anak lu sekolah, saya kata gitu. Ah nggak bisa, mana bini lu sini, saya kata gitu kan. Ya bininya akrab juga kan, mana sini? Saya ngobrol lah tuh, sini, anak lu mana nggak sekolah? Gue nggak mau sekolah mas, katanya udah 3 bulan. Gila lu, saya kata gitu. Terus saya ajarin, udah ini malam, saya kata gitu, ini malam lu colek alat kelamin lu sendiri, colek ke mukanya, saya kata gitu. Ini beneran saya ngomong, colekin tuh, praktekin di malam ya, iya praktekin sama dia. Terus 2 hari kemudian ketemu sama saya tuh bapaknya. Nah udah ketemu, dibilang begini katanya, waduh Mas Slamet teh hebat juga kayak Habib aja, kata begitu katanya. Kenapa emang tiba-tiba ngomong begitu? Saya bilang gitu. Saya udah nggak inget kan tuh, habis saya kasih tahu tuh istrinya. Iya. Anak saya ternyata mau sekolah semenjak Mas sempat ngomong ke istri saya begini. Ternyata mau sekolah, alhamdulillah katanya.
Kan tadinya lu gak percaya, saya kata gitu. Percaya saya katanya. Dibilang begitu kata dia. Sampai sekarang bahkan saya tanya juga mau sekolah Pak Haji, alhamdulillah. Begitulah. Wow, tepuk tangan untuk Pak Slamet. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Mohon maaf. Saya minta izin juga saya jalanin ilmu RDAY dari Pak Haji. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Yuk. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada. Ayo dong. Assalamualaikum. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofi dari Cianjur. Yang ke-7 kali Pak Haji kesini. Ke-7 kali. Iya. Udah privat 1 kali dulu, tapi yang sedikit. Terus masih menjalani mandi pandan. Udah Ya. setahun lebih Pak Haji, masih sekarang saya belum berhenti. Alhamdulillah. Cuman ngajinya cuman 4 juz, 5 juz, Pak Haji nggak naik-naik. Kenapa? Nggak tahu, nggak naik-naik. Pokoknya kalau dikencengin jadi banyak yang Ibu salah. harus paksain, Bu. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Ilmu RDAY, kayak saya pelajarin ya. Kayak Mbak Nadia cair 1 triliun, dipaksain. Besok malam namanya Mbak Ratih cair 10 miliar, dipaksain. Jadi memang harus dipaksain, Bu. Pak Dedi, Mbak Vita dipaksain. Memang harus dipaksain, Bu. Jadi Ibu harus maksa. Baca Quran maksa. Kalau itu mah banyak yang terkabul, yang itu mah anak kan udah jadi PNS ya, sekarang Ya. udah tugas udah 3 bulan, alhamdulillah. Terus yang sakit-sakit sekarang saya teh dengar tadi Pak Haji Marco katanya kan sakit ya matanya. Saya juga ini mau nanyain, mata saya silinder 550 yang kiri, yang kanan 350 minus plus gitu. Tadi kan saya dengar, tapi saya nggak terlalu nyimak gitu. Terus itu Pak, gimana caranya supaya saya sembuh, nggak pakai Colek lagi? alat kelaminnya pasangan Ibu. Nggak punya pasangan Pak. Oh, mesti cari pasangan. Tapi saya udah. Siapa yang mau jadi pasangan Ibu? Tunjuk tangan. Coba lihat wajahnya, tatap. Tidak ada, punya istri semua Pak. Umur saya udah 63 Pak, udah rada inilah. Ya, udah rada. colek alat kelamin Ibu sendiri ke mata kiri, tangan kiri. Yang kiri 9 kali. Berapa jari Pak? 1. Emang alat kelamin Ibu sebesar apa sih? Kirain di gini-gini tah banyak. Enggak, gitu. 1 jari. 1 jari. Colek alat kelamin Ibu, taruh di mata kiri 9 kali. 9 kali. Tangan kanan di mata kanan 9 kali. Iya. Mau tidur bangun tidur. Jadi 99 gitu. Setiap hari selama umur Ibu 63 hari. Iya. Pas selama 63 hari. Iya. Terima kasih gitu aja ya Pak. Terima kasih ya Pak. Udah dikasih tahu tadi. Senyum dulu dong buat Haji Marco. Saya ini bosan Pak, gonta-ganti kaca kan mahal. Ya. Paling sedikit 2,5 juta. Udah pakai alat kelamin. Iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Yo. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Arifin Pak Haji dari Marunda. Pekerjaan saya sebagai jurnalis yang Pak Haji pernah bilang tanggal 3 ke tanggal 4 malamnya saya ikut privat sama Pak Haji. Tanggal 4 malam tanggal 5 saya jalankan Pak Haji mandi itu apa namanya pandan. Setelah mandi pandan saya lakukan, terus saya sholat. Memang saya jujur, saya terbuka, saya tidak akan malu. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Tetapi saya punya keyakinan Pak Haji, kayak saya harus jadi orang kaya raya, tajir melintir Pak Haji. Jadi saya menjalankan, saya membaca surat Yasin. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin sudah kira-kira sudah 40 juz hampir 40 kali. Terus pada satu seminggu itu istri saya bermimpi sore hari tidur habis sholat asar bangunin ada orang datang, polisi 3 datang ke rumah saya. Yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Dia nanya, ini ada titipan untuk punya Pak Arifin.
istri saya titipan apa? Ini titipan Pak Arifin, namanya Pak Arifin. Istri saya masuk ke dalam ke rumah. Setelah balik, orang itu udah nggak ada. Itu dalam mimpi Pak Haji. Ya, terus saya tanya kapan mimpinya? Karena saya juga habis ada kerjaan giat keluar Pak Haji, jadi saya juga jaraknya jauh juga. Terus saya lakukan itu. Nah, saat saya melakukan itu Pak Haji, saya selama hampir 20 hari, hanya 3 hari itu saya nggak melakukan Pak Haji. Ketiduran, saking capeknya Pak Haji. Pertanyaannya saya Pak Haji, hingga saat ini saya memang belum ada tanda-tandanya yang tadi saya ingin menjadi orang kaya raya tadi melintir, mendapatkan duit 10 miliar dari orang yang linglung. Jadi saya izin Pak Haji, mohon arahan, mohon panduan izin Pak Haji. Kebetulan kami juga bekerja di sosial juga, termasuk tadi ada ibu juga yang ada kesulitan di bidang di SEPA itu dengan si penagih hutang. Jadi saya juga ikut berpartisipasi esok hari akan menjembatani beliau ini menyelesaikan masalah ini. Jadi saya minta sabda Pak Haji, bagaimana caranya saya agar cepat atau mungkin Pak Haji punya resep apa yang mesti saya lakukan lagi sehingga saya itu tidak lemot lah kasarnya gitu Pak Haji. Baca Quran, nggak ada lagi. Kalau saya kasih ilmu pamungkasnya RDAY, nanti Bapak nggak mau baca Quran dulu. Nanti Bapak datang ke saya baru saya kasih tahu ada pamungkas yang gitu banget tanpa baca Quran tapi hajatnya terkabul. Kenapa Pak Haji nggak diumumin sekarang? Lantar nggak pada baca Quran dulu. Saya baca Quran Pak Haji, tapi mana? Tadi kan baca Yasin. Ya, Yasin ya. Bukan Yasin. Quran. Karena saya tanya Pak Haji, baca Quran sama guru pondok pesantren, kalau memang kamu nggak bisa baca Al-Quran, Yasin pun bisa. Nggak boleh, itu gitu. Kan kiai. Harus saya kan Haji. SD Impres. Oh gitu Pak Haji. Baik, semuanya Pak Haji. Harus baca Al-Quran Pak Haji ya? Iya. Oh gitu. Baik, beda bos. Sekarang lu ke Pak Kiai yang tadi ngomong itu, ada gak yang cair 10 miliar? Nggak ada Pak Haji. Kalau di sini kan banyak. Coba baca Quran dulu. Nanti setelah kamu udah baca Pak Haji, saya udah baca nih 1 juz. Saya udah baca nih 2 juz, 3 juz. Nggak mungkin saya nggak ngasih ilmu pamungkas, ilmu gimmick-gimmick, ilmu karipan lokal. Pasti saya kasih. Tapi bos berusaha dulu baca Quran, jangan Yasin. Kalau Yasin mah saya nggak mau. Oh, berarti Al-Quran Pak Haji ya? Ya alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil udalil muttaqin alladzina yu'minuna gitu terus lanjut. Nanti saya ajarin bos, nggak mungkin saya nggak ngajarin. Siap Pak Haji, siap. Pasti saya ajarin. Kan kalau terkabul saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Nggak mungkin, nggak. Bapak nih Pak, kalau Bapak baca Quran itu pasti buat tabungan dikubur. Nih Bapak meninggal nih, amin tapi jangan bayi jangan sampai. Bapak meninggal dikubur. Apakah istri mau nemenin Bapak dikubur hidup-hidup? Istri mau nggak? Nggak mau. Walaupun istri bilang sehidup semati, bohong. Lo mati, gue kawin. Oh dasar. Tuh dengerin tuh Pak, mewakili. Ya Pak Haji. Jadi nanti saya baca. Jadi baca Quran buat temen Bapak dikubur. Dunianya Bapak cair 10 miliar, dikuburnya Bapak temennya baca Quran. Ibu juga begitu ya Bu. Paksain ibu wajib nenenin suami. Istri yang hobinya nenenin suami setiap hari, kalau dia meninggal dan dikubur, dia tidak akan dihisap di dalam kubur. Karena dengar ya Pak, apa kata dia? Pak Haji, satu lagi Pak Haji, saya juga punya cucu saya 3, perempuan 2 masih kecil-kecil, yang 1 paling besar itu masih TK. Itu memang sangat luar biasa Pak Haji. Kalau saya takut, tapi kalau sama neneknya ngelawan, suruh sekolah juga nggak mau, seperti itu. Jadi resepnya saya sudah dengar dari Bapak ya, dari Bapak tadi sama Ibu ya. Apakah seperti itu saya lakukan? Iya. Saya kakeknya Pak Haji, ibunya ya. ada.
Kakeknya manjur, neneknya manjur, tantenya manjur, tetangganya manjur. Bayangin Pak, Haji Marko sama istrinya nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungannya. Beda bapak, beda ibu. Tapi kan pada saat istrinya bikin, Haji Marko ikut makan, ikut minum, tuh manjur. Kerjain Pak, kakeknya boleh, neneknya boleh. Terima kasih Pak Haji. Oke. Ya, Set, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ini acara apa? Isinya selakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Haji. Ya. Salam kenal. Nama saya Ella dari Cianjur. Ya. Bapak saya baru pertama kesini. Tapi saya menggunakan ilmu RYAD, tahu dari YouTube. Dari tahun berapa ya? Kayaknya pas dari 2019, terus pas itu suami saya kena COVID, kebetulan kerjanya di restoran, dia dirumahkan, sampai sakit, sampai sekarang udah meninggal, udah 7 bulan. Cuman saya pernah praktekin aduh Pak, saya gemetaran speechless nih ketemu sama Bapak, Masya Allah. Ya setidaknya saya pernah sama suami Pak. Pernah apa sama suami? Gini kan keadaan waktu itu kan suami saya nggak kerja, terus saya yang kerja. Saya isiin buku alat peraga ke sekolah SD, SMP, SMA. Saya sosialisasi ke setiap sekolah gitu ya, karena suami nggak kerja, memberanikan diri gitu kan. Nah pas itu kan suami saya nggak kerja, terus saya suka lihat YouTube. Saya waktu itu suka ngedumel, pusing sama suami gitu ya. Nah pas udah lihat videonya Pak Haji, nah saya jadi ada pencerahan gitu ya, pencerahan. Oh nggak boleh ngedumel, nggak boleh gimana gitu ya. Ya udah aku kurangin gitu Pak ke suami ya gimana. Terus pas satu malam saya cobain gini, kata Pak Haji kan harus senengin suami ya, harus senengin suami. Nah saya sengaja pakai baju dinas tuh Pak ya, pakai baju dinas. Ya dengan semenariknya saya gitu ya. Cuman suami langsung ngelirik gitu, kamu kenapa? Kok pakai baju itu? Tumben gitu. Tumben dandan ibu gitu kan. Enggak ya, nggak apa-apa, aku mau gitu kan. Kan malu kan ya Pak ya. Enggak, maksudnya aku seneng juga ya lihat walaupun suami aku sekarang udah meninggal, tapi ingat masa itu, setidaknya aku pernah menyenangkan suami. Oh jadi ibu pakai baju dinas nawarin ML sama suami? Iyalah, aku servis. Jadi ibu ML pakai baju dinas? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah pas abis aku servis itu, besoknya Nyerpis apa maksudnya? Nih bapak nggak mudeng nyerpis apa? aku ML. Kamu ML. mau berapa ronde? Ayo aku jabani. ML berapa ronde? Enggak, maksudnya aku nanya ke dia gitu kan. Ngomongin. Kamu mau ML berapa ronde? Yuk aku jabanin. Waktu itu ML-nya di tempat tidur apa di jok apa di atas kulkas? Di kamar kita. Oke. Di kamar kita di kamar. Jadi ML-nya telanjang bulat apa pakai baju dinas? Aku minta sambil ngaca. Sambil ngaca. Ayah aku pengen sambil ngaca. ML sambil ngaca. Iya. Oke. Jadi Pak perhatiin Pak caranya Pak. kebetulan di kamar aku Apa? kan ada kaca gede nih kayak gini ya. Ya. Cuman cermin gitu. Ya. Cermin. Ya lampunya dirudupin kita ya kayaknya. Kok ibu heran banget kayak gitu? Ibu habis ngapain? Pas habis udah itunya gitu. Ibu makasih ya Bu ya makasih. Iya ya nggak apa-apa santai aja. Santai aja. Emang ibu lagi mau kok kata aku kayak gitu ke beliau gitu pas udah gitu. Ibu posisi di atas apa di bawah waktu itu? Aku sambil berdiri, ya segala macam lah. Oh sambil berdiri. Haji Marko kejepit alat kelaminnya. Ibu yang ngomong, Haji Marko yang kejepit. Jadi maksudnya aku ceritain itu karena aku gini kan sama Pak Haji kan aku belum pernah ketemu, lihat di YouTube. Malahan ini temen aku. Nah aku tuh waktu itu kan nggak tahu sekitar 2019 apa 2020. Aku ngelihat
YouTube-nya Pak Haji tuh sering terus lewat terus di beranda gitu. Sampai aku lihat pas udah gitu, itu masih ada mamah tuh. Mamah kan tinggal sama aku. Aku bilang ke mamah, "Mama, aku mah pengen ke DAY, mah pengen ke Pak Haji." "Emang ngapain ke Pak Haji? Gimana?" Diceritain ya sama aku. "Mama, pokoknya kata Pak Haji kalau ke sana kita tuh pokoknya kalau misalnya ini mau banyak rezeki atau mau jadi orang kaya lah, tajir melintir, pokoknya kata Pak Haji harus tahajud. Pokoknya ya sholat ya harus tepat waktu, sebelum waktunya harus ini." Itu kan yang bikin aku menarik tuh ke Pak Haji gitu kan. Pas udah gitu ceritain sama mama. Mama kan lagi keadaan sakit gula juga. Pas udah gitu aku minta doanya tuh mama. "Mama, tapi bayangan aku kesini tuh mahal banget." Waktu itu kan posisinya suami aku lagi nggak kerja. Aku yang kerja. Ibaratkan kayak gini ya. Ya alhamdulillah lah kita masih bisa makan juga. Ya masih bisa makan, masih bisa biayain untuk sehari-hari gitu. Nah pas udah gitu aku jadi mikirnya mahal tuh kesini gitu kan datang. Nah pas udah gitu aku cerita ke mama. Pas udah gitu kata mama, "Ya udah nanti mama doain kamu pasti berangkat ke Pak Haji dengan mudah dan Nih menyenangkan." sekarang terbukti. Terbukti aku kesini. Walaupun Sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya gini Pak Haji, aku kan sekarang udah sendiri. Sendiri. Iya. Promosi cari jodoh sini. Bapak. Cari jodoh, promosi. Aku masih 7 bulan loh, suamiku baru meninggal. Aku masih ingat suamiku. Aku masih ingat suamiku, Pak. Ya udah, jadi jangan kawin lagi ya. Enggak dong. Ya. Ya mau lah nanti. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Ya pertanyaan gini, aku kan sekarang dari kemarin pas suamiku udah meninggal, aku kan ke sekolah stop tuh karena Pak Dedi ini juga kan gubernur udah ganti sama Pak Dedi. Sebenarnya aku kudu disuruh sama teman-teman, "Ayo kamu bikin TikTok aja, bilangin aja kayak gini, Pak Dedi ini janda nih jadi nggak kerja gitu kan." Sedangkan aku banyak tanggungan. Jadi Ibu pertanyaannya apa sekarang? Ya pertanyaannya kayak gini Pak Haji, aku sekarang pokoknya dari kemarin hajat aku, sedangkan aku kan punya PR ya dari suami hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Cuman alhamdulillahnya itu si PR itu sama saudara-saudara aku. Hajatnya Ibu utang lunas. Utang lunas. Ya udah baca Quran aja 12 juz, nanti yang lunasin Haji Marco. Iya, tapi Pak Haji aku udah ngerasain baca Quran juga kan dari Pak Haji ya. Aku tuh keajaiban bukan hanya 1 atau 2 ya, banyak dibantu. Sebenarnya ilmunya juga dari Pak Haji juga. Aku ngaji cuman aku Saka inget apa tuh ya, aku Sunda banget ya dari Cianjur soalnya. Saka inget apa tuh Bu? Ya udah hajatnya Ibu kan pengen lunas utang. Iya lunas utang Pak. Ya udah nanti dilunasin sama Haji Marco tunat. Amin ya Allah, ada orang baik ya sih 2 miliar ya Pak ya tanpa pengembalian dengan menyenangkan. Baca Quran 12 juz, cair 10 miliar. Amin ya Allah. Ibu bayar utang 2 miliar, 8 miliar balikin ke saya. Masya Allah. Sip, tepuk tangan dong. Pak Haji dong. Ya, pertanyaannya apa Bapak? Iya makasih. Pertanyaannya apa Bapak? Iya. Ayo. Pokoknya kalau yang nanya ibu yang tidak ada suaminya pasti nggak ngantuk. Karena mulutnya ada 2, atas dan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita dari Parung. Ya. Pak Haji, kalau yang janda cari pasangan. Saya punya suami tapi berasa janda Pak. Kenapa nggak tuker tambah suami? Mau tuker tambah sama Abu Gosok sih Pak maunya. Ya. Jadi gini, suami saya tuh banyak banget gitu lah. Banyak apa? Wanita-wanitanya gitu. Banyak apa? Wanita-wanita yang tidak jelas lah Pak gitu. Suami ibu banyak wanita-wanita yang suka sama suami ibu. Itu kan berarti ibu bersyukur dong. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi bahwa suami ibu pasarannya tinggi.
Iya Pak, tapi banyak juga yang akhirnya teror ke saya gitu, yang saya Wanita-wanitanya katanya udah tua, neror ke ibu jelek, apa? udah tua, jelek, gendut, hitam, katanya gitu Pak. Miskin lagi katanya gitu. Papa mau duit berapa? Katanya gitu. Papa udah nggak mau sama mama lagi ya. Duit mama udah nggak laku ya Pak. Gitu Pak Haji. Terus bagaimana caranya aku menghadapi suami yang begitu liar? Ibu cebok alat kelamin ibu, airnya buat bikin minuman apa buat masak nasi, buat makan suami, sambil ibu ngomong pulang ke alam baka. Biar dia pulang. Enggak lah, ini humor. Suami saya kaya raya, uangnya banyak, penghasilannya sebulan 10 miliar. Ibu yang begitu sambil ibu nenenin suami setiap hari, wajib. Ibu doanya diunubun. Coba contohin nenenin suami yang paling manjur. Jadi kalau nenenin suami untuk istri saya ya, saya pengalaman karena setiap hari udah jadi kewajiban karena pengen rezeki banyak, pengen juga tersebut terkabul. Jadi itu adalah suatu PR yang harus dikerjakan. Jadi kalau istri saya itu ketika anak saya sekolah, mereka istri saya udah sholat duha itu langsung suamiku, tuyulku, kemarilah gitu waktunya nenen. Jadi istri saya nenen, saya bilang mama jangan lupa ya kita lagi punya hajat. Jadi istri saya itu pas lagi nenen, istri saya bilang tuh amin Allah, kabul Allah, uang datang. Ya tetap nenen ya, uang datang, kabul kayak gitu. Jadi jangan begini. Biasanya kan pertama kalau istri saya kalau belum ada hajat yang kita lagi urgent kayak begini, dia masih begini aja. Jadi jangan, jadi kita tetap sama istri minta ngingetin aja bahwa kita lagi punya hajat dan kita melakukannya itu harus dengan ijab kabul. Jadi ketika saya nenen, istri saya bilang amin Allah, terima kasih Allah, hari ini terkabul, rezeki datang dari berbagai arah, barat, utara, timur, selatan. Pokoknya dia ngomong aja yang banyak-banyak, yang bagus-bagus ya. Ibu bisa bisa sesuaikan dengan keadaan ibu, misalnya utang lunas apa. Kalau saya kan kontrakan, toko sama ruko itu pengen penuh semuanya. Jadi hari ini pasti ada yang bayar rokok, yang bayar ruko, pokoknya terserah aja Islam gitu. Jadi pas 10 menit dari itu langsung ada telepon. Bu Haji, saya mau datang ya, mau ngasih DP itu. Demi Allah saya sering banget dapat uang itu yang ketika saya setelah manfaatin ilmu nenen. Setelah nenen itu pasti ada rezeki. Jadi kita udah yakin, pasti kita. Tapi saya juga ngarep juga ya, maksudnya ngarep, pasti abis nenen ini langsung gue dapet rezeki. Pasti. Gak boleh, itu berharap. Itu berharap. Jadi terserah Allah aja, terserah Allah lillahi ta'ala aja. Kenapa? Itu bikin datang rezeki karena nenen itu bikin hati istri senang. Jadi kita senang sama senang. Jadi kita bahagia, memberi seperti kita berbagi kesenangan dan mendatangkan hati senang, rezeki datang. Nah itu yang saya alami. Jadi kalau ada yang mau mementingin, ya udah nenen dulu deh, nenen gitu. Tepuk tangan dong untuk nenen. Ya, satu lagi ya itu tadi suami saya supaya matanya tuh nggak liar gitu, bagaimana Pak Haji? Ibu colek alat kelamin ibu, olesin di matanya kalau dia tidur. Tidak jelalatan lihat perempuan. Tidak jelalatan lihat perempuan. Jadi dia nanti kalau lihat perempuan seperti lihat gondro. Dia akan peluk ibu, takut. Ya Pak Haji, insya Allah Pak Haji. Yo, bapak-bapak. Pak Haji. Pak Habis, lagi. Yang istrinya 5 mana Pak Haji? Itu yang jalan-jalan megang mic tuh. Tuh yang di tengah. Ya, tuh istrinya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adunat Maja, asal Majalengka, usaha di Pondok Cabe. Ya. Saya udah pernah ngejalanin ilmunya RDAY semenjak
habis Lebaran kemarin. Habis Lebaran kemarin ngejalanin. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bisa nggak saya bisa jadi kaya raya? Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Ya. Sekarang Bapak bisa gak tiap hari wajib nenen sama pasangannya? Insya Allah bisa. Mau gak pasangannya nenenin Bapak tiap hari? Dia mau. 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 Ya udah tiap hari nenen. Atur jamnya, wajib tiap hari. Kan kalau malamnya kan harus bangun. Buat apa? Sholat tahajud. Sebelum tahajud wajib nenen dulu. Oh, Bisa gak? Sekalian nanti mandinya mandi besar. Iya betul. Bisa. Bisa. Ya. Mandi junub ya. Buat yang lain kan bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ya. Khusus buat Bapak bangun, nenen. Jadi bangun, nenen baru senyum. Atau bangun, senyum, nenen. Jadi nenen harus ada. Ya. Khusus buat Bapak. Ya, terima kasih. ML baru mandi, baru tahajud. Harus setiap hari apa enggak? Tiap hari. Oh ya. Kalau mau cepat terkabul, Bapak waktu nenen video call sama Haji Marco. Bapak yang nenen, Haji Marco yang hitungin. Soalnya saya kan udah pernah bangun rumah, Pak Haji. Oh ya. Oke, gimana? Soalnya saya udah pernah bangun rumah tapi belum nikahin. Nggak apa-apa, yang penting nenen. Oh, yang penting nenen. Oke? Ya, makasih Pak Haji. Sip, sampai ketemu lagi besok malam dengan Mbak Rati di situ dan ketemu lagi hari Sabtu pagi jam 7 di sini. Testimoni dan sampai ketemu lagi hari Minggu di kolam renang. Sekarang acaranya udah selesai, boleh bubar, tidak ada salaman, lewat langsung ke belakang. Sampai ketemu lagi besok.